Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Lira Pintarti. Di sini saya akan membahas tentang administrasi keuangan dalam lembaga pendidikan agama Islam. Yuk disimak videonya. Nah, pembahasan kali ini dilatar belakangi oleh pentingnya manajemen administrasi keuangan dalam lembaga pendidikan agama Islam. Al-Quran telah menjelaskan konsep manajemen keuangan secara rinci, maka sudah sepatutnya dalam pelaksanaan manajemen keuangan didasari dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan tidak hanya dihadapkan pada hubungan dengan manusia saja, akan tetapi juga dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang memahami ilmu manajemen keuangan yang berbasis Al-Quran. Permasalahan keuangan adalah bagian dari organisasi yang harus dikelola secara rinci. Adapun dalam mencapai tujuan pengelolaan harus dilakukan secara benar, rapi, teratur, dan tertib. Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen dalam mengelola dana tersebut agar sejalan dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya teman-teman, manajemen keuangan diterapkan melalui beberapa tahap antara lain merencanakan yang disebut planning, mengorganisasikan yang disebut organizing, melaksanakan yang disebut accounting, mengawasi dan mengendalikan yang disebut controlling. Nah, ada 4 ya teman-teman. Dalam pemisahan tugas dan fungsi administrasi keuangan dibagi menjadi 3 fungsi, antara lain fungsi otorisator, fungsi ordinator, dan bendaharawan. Otorisator adalah orang yang berwenang dalam menentukan kebijakan terkait dengan kegiatan mengeluarkan dan menerima uang. Ordinator adalah kepala sekolah berhak memerintahkan pembayaran atas semua aktivitas yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditentukan. Bendaharawan adalah orang yang berwenang dalam menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang itu atau berkas-berkas berharga lainnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, manusia harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, manusia harus memiliki suatu ilmu. Oleh karena itu, pengelola keuangan harus memiliki prinsip kerjasama dan keadilan. Manusia merupakan sumber daya organisasi yang terpenting. Hal ini karena manusia sebagai makhluk sosial memiliki jasmani dan rohani. Dengan demikian, Al-Quran memberikan perhatian khusus terhadap mereka. Hal tersebut tertuang dalam Quran Surat Al-Asr ayat 2, Inna insana lafi kusrin. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia yang merugi dalam hidupnya adalah manusia yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Dalam pandangan Islam, segala perbuatan harus dilakukan dengan baik, tepat, dan teratur, serta memperhatikan kedisiplinan. Hal-hal tersebut lebih dikenal dalam ilmu masa kini yang disebut manajemen, teman-teman. Manajemen keuangan dalam khazanah keislaman, Al-Quran dan hadis sudah semestinya dijadikan sumber utama dalam segala aktivitas kehidupan. Begitu pula dalam manajemen keuangan yang merupakan suatu hal yang sangat sensitif dalam sebuah organisasi, khususnya di lembaga pendidikan. Dengan demikian, pengelola keuangan harus diatur semaksimal mungkin. Pengelola keuangan yang maksimal bukan hanya bergantung pada bagaimana mengelola keuangan yang baik, akan tetapi bergantung pada seorang manajer keuangan pula. Oleh karena itu, pemilihan manajer keuangan harus sangat hati-hati. Karakter yang berpedoman teguh pada asas keislaman menjadi prioritas utama dalam memilih manajer keuangan di lembaga pendidikan agama Islam, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Di atas ini ya teman-teman ayatnya. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Mereka yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana disebutkan itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, berada pada posisi yang sangat mulia dan agung, sebab mereka menaati semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan hanya mereka itulah orang-orang yang beruntung memperoleh apa yang mereka inginkan, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat, dengan dimasukkan ke dalam surga dan terbebas dari api neraka. Pembahasan kali ini saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata, dan jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.